Oke sahabat desa, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga bagikan kepada sahabat desa yang lain. Oke, check it out. Tugas pendata relawan pemutakhiran data desa ya. Pendata bertugas mengikuti pelatihan data SDGs desa yang bisa dilaksanakan secara daring online melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan. Yang kedua, tugasnya melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi Android pendataan SDGs desa. Nanti bisa di-download, setelah ini akan kita kasih linknya ya. Kemudian pendataan desa, yang pertama pendataan pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa. Yang kedua, pendata mengisi kuesioner rukun tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner rukun tetangga. Yang ketiga, pendata mengisi kuesioner keluarga dan warga ialah relawan desa yang ditugasi di tiap rukun tetangga untuk mewawancari keluarga, untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga. Tugas yang ketiga bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs desa. Tugas yang keempat, menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan relawan desa lainnya. Yang kelima, bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan. Hal yang perlu diperhatikan oleh para pendata, yang pertama, mendownload aplikasi SDGs desa baik untuk komputer maupun untuk telepon pintar atau smartphone. Kemudian menjaga telepon pintar dan komputer itu tidak boleh rusak, ataukah laptop ataukah komputer tidak boleh rusak, karena di situ sumber-sumber ataukah data-data yang telah kita input. Kemudian tidak boleh meletakkan barang-barang ataukah merusak telepon atau komputer itu di tempat-tempat sembarangan sehingga menyebabkan kehilangan ataukah kerugian data kita. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data dalam telepon pintar dan komputer. Jadi data yang sudah diinput dari warga itu dijaga selalu kerahasiaannya. Yang ketiga, pemutakhiran data SDGs desa dilakukan untuk seluruh kuesioner. Ya, tidak melewatkan kuesioner-kuesioner yang ada, tidak melewatkan kuesioner mulai dari RT, tidak boleh melewatkan satupun keluarga di desa menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner ataukah enumerator, ataukah artinya semua desa harus didata, jangan ini tinggal, ini tidak didata. Oke. Tugas yang keempat, dalam wawancara dengan keluarga dan warga, yang perlu diperhatikan definisi operasional berikut. Keluarga ya masuk dalam kartu keluarga. Contohnya ya, ini yang digunakan dalam aplikasi kuesioner keluarga. Rumah tangga ya, seperti dia makan dari satu dapur. Contohnya, jika ada anak kuliah yang kos, maka keluarganya sesuai dengan kakak. Sedangkan rumah tangganya ialah menurut sumber makan pagi, siang, dan malam di rumah manakah dia mengekos. Kemudian yang kedua, tidak boleh hanya sekali mengunjungi keluarga atau warga yang diwawancaranya belum lengkap dan benar atau responden sulit diketemui. Artinya ya malum, sebagai warga desa mungkin punya aktivitas, tidak bisa sekali bukan berarti tinggalkan, tapi dicari waktu yang tepat
sehingga kita dapat mewawancarai dan melakukan pendataan. Kemudian tidak boleh memilih waktu sembarangan dan ceroboh untuk kunjungan ulang. Pilihlah waktu yang terbaik saat responden dapat ditemui dan wawancarai. Seperti warga desa, kalau pagi sulit ditemui, mungkin ke ladang, ke kebun ya, bekerja, maka jangan kita ceroboh, maka kita cari waktu yang tepat. Barangkali bisa pada malam hari atau di sore-sore hari, waktu santai-santai, diiringi dengan angin sepoi-sepoi. Oke. Kemudian tidak boleh mengisi sendiri aplikasi pendataan SDGs desa dengan dugaan ataukah kira-kira ataukah pengetahuan enumerator seluruh pertanyaan pada kuesioner, kecuali ada perintah untuk pengamatan. Harus ditanyakan kepada responden. Artinya data yang dimasukkan adalah data yang pasti, yang memang hasil wawancara. Tidak boleh ditebak-tebak ataukah dilakukan kira-kira. Yang kelima, tidak boleh menyebutkan sebagian saja kuesioner karena dapat mengakibatkan jawaban yang tidak lengkap. Artinya seluruh pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner harus ditanyakan, jangan dilompat-lompat atau dilewat-lewat karena nanti berpengaruh pada hasilnya nanti. Oke.